Dewan Juri yang terhormat, dalam OJI, pemerintah pembuka memberikan argumentasi bahwasanya 1. Pemerintah pembuka amat menyesali adanya glorifikasi dalam karir spesialis karena dianggap akan menjadikan suatu standar baru dalam mencari pekerjaan di masa depan. Yang kedua, pemerintah pembuka menganggap bahwasanya adanya glorifikasi dalam karir spesialis tidak adil karena untuk menjadi seorang spesialis harus memiliki keistimewaan dan kesempatan serta fasilitas yang mendukung. Pada kasus ini, yang dimaksud adalah adanya dana yang cukup, keahlian yang lebih, dan pengetahuan yang luas. Sehingga pemerintah pembuka berargumen bahwa hal ini akan buruk dan tidak berguna, karena dunia pekerjaan bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan pada setiap waktu. Kemudian yang ketiga, pemerintah pembuka menganggap bahwa adanya glorifikasi spesialis akan berdampak buruk dalam dunia kerja pada masa yang akan datang, karena tokoh spesialis akan berhenti dan cukup dengan skill yang sudah dimiliki dan tidak akan berkembang. Dalam pandangan lain, generalisasi spesialis di dunia kerja akan menaikkan standar kualifikasi pekerjaan sehingga aktor yang tergeneralisasi tidak dapat menduduki ruang pekerjaan tersebut. Namun, agar poin dalam argumentasi ini dapat diterima, pemerintah pembuka harus memperkuat dan menekankan argumentasinya dengan kerugian adanya glorifikasi spesialis bagi aktornya dalam status quo. Di dalam debat ini, pemerintah penutup akan menekankan argumentasi terkait kerugian adanya generalisasi spesialis bagi aktornya. Namun, sebelum masuk pada pembahasan, pemerintah penutup akan memberikan argumentasi kepada kubu oposisi. Yang pertama, kubu oposisi mengatakan bahwa yang membatasi peluang untuk masuk dalam suatu bidang pekerjaan bukan hanya karena spesialisasi. Kubu oposisi berargumen, keterbatasan peluang ini juga dipengaruhi oleh ras dan privilege yang lain. Satu respon terhadap argumentasi ini, kami tidak setuju. Pasalnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa aktor spesialis masih menjadi yang diutamakan dan mendapat prioritas dalam mengisi lapangan pekerjaan jika dibandingkan dengan tokoh generalisasi. Kemudian adanya spesialisasi akan lebih mendominasi dalam kotak pekerjaan yang sejatinya masih bisa diisi oleh aktor generalisasi. Dengan begitu kemanakah aktor generalisasi sudah pasti tidak akan mampu bersaing untuk menduduki kotak pekerjaan tersebut, bukan? Kemudian yang kedua, kubu oposisi berargumen bahwa adanya glorifikasi spesialisasi tidak membuat lapangan pekerjaan bagi aktor generalisasi terbatas. Satu respon mengenai argumentasi tersebut, kami tidak setuju. Pasalnya, dalam pendistribusian tenaga kerja tidak akan merata sesuai dengan persentase jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Memang kotak lapangan kerja bagi aktor spesialis dan generalis akan tetap ada, namun hal ini tidak akan adil. Pasalnya, kotak pekerjaan bagi aktor generalis akan dapat dimasuki oleh aktor spesialis. Namun sebaliknya, kotak pekerjaan aktor spesialis tidak dapat dimasuki oleh aktor generalis. Dewan Juri yang terhormat, kembali kepada argumentasi menyesali adanya glorifikasi spesialis dilihat dari kerugian yang akan terjadi pada lapangan pekerjaan di masa yang akan datang adalah yang pertama, pilihan karir yang sempit. Menjadi seorang spesialis yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu masih memiliki kerugian karena cenderung tidak memiliki fleksibilitas dalam berkarir, sehingga aktor spesialis yang tidak dapat masuk pada kotak pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka akan lebih sulit untuk dapat masuk pada kotak pekerjaan yang lain, sehingga aktor spesialis harus benar-benar menonjol untuk paling tidak bisa masuk dan meningkatkan karirnya. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan untuk serba bisa. Kaum spesialis yang sudah dibentuk untuk ahli dalam satu bidang saja, maka hanya dapat melakukan pekerjaan yang memang ia kuasai. Namun kekurangannya, aktor ini akan kesulitan jika harus melakukan pekerjaan yang lain, yang mana notabene bukan bidang yang ia kuasai, sehingga aktor spesialis tidak memiliki kemampuan lain di luar keahliannya, baik dalam melakukan pekerjaan maupun dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, aktor spesialis dalam dunia kerja tidak selalu lebih diminati daripada aktor generalis. Dilihat dari kemampuannya untuk menuntaskan pekerjaannya, aktor generalis tentunya lebih dapat mengerjakan banyak hal yang bervariasi dan juga dengan tingkat kesulitan dan tantangan yang baru. Pada akhirnya,
Adanya glorifikasi spesialis akan buruk dalam dunia kerja karena sebagaimana yang kita ketahui, dalam dunia kerja yang dinamis ini kita dituntut untuk terus berubah dan terus berkembang sesuai urgensi dalam status quo. Oleh karena itu, Dewan Juri pilihlah CG. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, spesialis adalah seseorang yang memiliki keterampilan tertentu atau spesifik dalam dan sangat ahli dalam hal tersebut. Pasalnya, pengetahuan seorang spesialis itu lebih spesifik dan sangat dalam perspektifnya. Hal itu karena seorang spesialis mempelajari ilmu baru di bidangnya. Lantas, apakah bedanya dengan generalis? Generalis sangat berbeda jauh dengan spesialis. Pasalnya, generalis itu mengetahui segala hal. Dia memiliki kemampuan yang seorang spesialis tidak punyai. Sebagai WIP, saya akan berkontribusi dalam 3 hal. Pertama, respon terhadap argumentasi OO. Yang kedua, komparasi. Dan yang ketiga adalah eksklusivitas dari CG. Poin yang pertama yaitu respon terhadap argumentasi OO. Saya akan memberikan sanggahan terhadap argumentasi yang dibawakan oleh OO. Mereka mengatakan bahwa spesialisasi itu penting karena dengan adanya spesialisasi maka seluruh elemen masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar. OO beranggapan bahwa ketika spesialisasi itu direalisasikan maka seluruh informasi akan terfilter dan tersaring dengan baik karena spesialis memiliki analisis yang jelas dan kredibilitasnya tidak diragukan lagi di mata publik. Bukankah dengan adanya glorifikasi alih-alih akan menaikkan anomali dalam penentuan standarisasi di dunia karir? Saya tidak mendukung argumen tersebut. Pasalnya di dalam dunia kerja itu tidak boleh hanya condong atau eksis di dalam satu spesialisasi saja, namun harus seimbang antara spesialisasi dan generalisasi. Bukankah spesialisasi dan generalisasi itu sama-sama bekerja dan porsi kerjanya pun juga akan sama? Mengapa demikian? Suatu aktor tidak diperbolehkan untuk mengagung-agungkan spesialis. Pasalnya saya berpendapat bahwa sebuah pekerjaan itu tetap akan berorientasi pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, pada CG menekankan bahwa argumentasi terkait dengan kerugian adanya glorifikasi spesialis. Perhatikan bahwasanya Oji sudah mengatakan bahwa adanya glorifikasi dalam karir spesialis itu akan memunculkan suatu standarisasi yang baru di dalam mencari pekerjaan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah OO mengatakan bahwasanya glorifikasi spesialis itu menjadi generalis, itu sesuatu hal yang tidak penting. OO menyatakan generalisasi itu sebuah bentuk dukungan atau acuan sehingga orang-orang dapat beranggapan dengan yang ahli di bidangnya atau dengan kata lain sudah dikhususkan oleh generalis, tidak mungkin dialihgantikan oleh spesialis. Tidak, Dewan Juri yang terhormat, mereka bukan membahas terkait karir spesialis sesuai mosi. Pasalnya, pemerintah pembuka sudah disebutkan oleh Oji sebelumnya bahwa OO gagal menjelaskan poin utama. Mengapa dengan adanya glorifikasi karir spesialis itu tidak dibenarkan dalam dunia kerja, sehingga tidaklah mungkin OO dapat memenangkan perdebatan ini tanpa elaborasi yang lebih lanjut. Dewan Juri yang terhormat, satu respon saya terhadap hal ini adalah OO berpikir bahwasanya spesialis itu sangat penting mengingat dalam spesialisasi secara logika terhadap ilmu-ilmu kontemporer yang mereka bawa akan menyelesaikan masalah dan memunculkan suatu analisis yang benar dalam status quo. Pada akhirnya OO memunculkan narasi dominan bahwa permasalahan di status quo hanya dapat diselesaikan oleh spesialis saja, bukan? Masuk poin yang kedua, yaitu adanya komparasi Oji dan CG. Pada Oji menginginkan glorifikasi karir spesialis. Dalam hal ini, CG menyatakan bahwa glorifikasi karir itu akan memunculkan berbagai kerugian yang akan muncul di sektor dunia kerja di masa yang akan datang. Yang pertama, pilihan karir akan menjadi sempit bahwasanya karena adanya karir spesialis cenderung tidak memiliki fleksibilitas dalam berkarir. Contohnya, seorang yang memiliki kemampuan generalisasi mungkin akan mengalami kesulitan ketika dihadapkan dengan permasalahan yang diperuntukkan bagi spesialis. Yang kedua, ketidakmampuan untuk serba bisa. Bukankah jika sebuah aktor hanya dapat berfokus dalam satu bidang akan membuat aktor ini mengalami kesulitan jika harus melakukan pekerjaan di luar bidangnya, bukan? Mengapa demikian?
Pasalnya, aktor spesialis notabene hanya akan menguasai hal yang dikuasai saja. Yang ketiga, dalam dunia nyata kerja aktor spesialis tidak lebih diminati daripada generalis. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan dalam menuntaskan pekerjaannya dan adanya glorifikasi dalam dunia kerja. Kemudian masuk pada poin ketiga, yaitu eksklusivitas CG. Saya akan membawakan poin penting dan eksklusif yang dibawa oleh CG. Pasalnya, CG mengupas tuntas terkait faktor penting kerugian yang muncul akibat daripada glorifikasi karir spesialisasi. Pada akhirnya, CG berhak memenangkan perdebatan ini. Terima kasih.